Salve. Salam jumpa bersama kami Magnificat Choir di Tapal Batas RI RDTL. Mau tahu tentang kegiatan kami? Ikuti terus ya. Hai, selamat siang. Kali ini kami dari Baduan Suara Magnificat Choir akan membuat sebuah konten yang akan menceritakan perjalanan awal di mana dibentuknya Magnificat Choir. Mau tahu? Selamat menyaksikan konten berikut ini. Awal mula Magnificat Choir sebenarnya cukup unik perjalanannya, karena berawal dari kebersamaan kami yang kebetulan saat itu menjabat sebagai pengurus di OMK Paroki Katedral tahun 2009 ya, 2009 sampai dengan 2011. Kemudian setelah selesai, akhirnya kita sepakat bersama teman-teman pengurus yang lain, teman-teman anggota yang lain untuk kembali melanjutkan kebersamaan. Dan ternyata satu hal yang membuat semuanya masih bisa bertahan adalah proses untuk belajar dalam sebuah kelompok menyanyi yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirlah paduan suara ini ya. Nah, mungkin salah satu hal yang memotivasi kami untuk bersama-sama di MC adalah mungkin yang pertama karena hobi yang sama, hobi dalam bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan, untuk melayani umat-umat sekitar kita. Mungkin selain kita, makanya motivasi karena kita punya hobi yang sama, mungkin karena sudah lama juga di OMK, terus masa kepengurusan habis, kita rasa kayak kalau habis begitu saja juga kurang bagus. Terakhir kita maksudnya biar kita kenapa bisa bersama-sama ya, kita bentuk lagi satu paduan suara. Terus teman-teman yang punya bakat di bidang musik, menyanyi, kalau kita sendiri-sendiri kan kadang-kadang tidak bisa keluar kita punya bakat atau hobi. Kalau kita sama-sama ini kan rasa kayak lebih keluar, ada orang yang mau dilatih, ada orang yang mau dilatih, jadi kayak kita saling melengkapi, jadi kayak lengkap sekali kalau kita bergabung dalam salah satu paduan suara. Nah, benar. Jadi motivasinya dari sekian banyak, yang paling menonjol mungkin itu. Kenapa teman-teman akhirnya punya inisiatif untuk melanjutkan dalam sebuah kelompok paduan suara ya seperti ini. Menyalurkan kegiatan yang positif. Apalagi semua punya hobi menyanyi, ya sudah sama-sama belajar, kita sama-sama mencari hal baru. Motivasinya. Jadi resmi kita menggunakan nama paduan suara Magnificat ini pada tanggal 11 bulan 11 2011. Jadi kita melihat itu pas tanggal yang pokoknya tanggal yang betul-betul bagus. Itu tanggal 11 bulan 11 2011 biar kita lebih ingat. Pokoknya bukan bilang tanggal yang lain tidak, tapi memang pas sekali dengan tanggal itu kita ambil untuk menjadi tanggal berdirinya paduan suara Magnificat. Dan dari 2011 sampai dengan 2020 sekarang itu kita sudah memasuki tahun yang ke-9 ya. Kita masuk ke tahun yang ke-9, jadi sudah banyak ya kita mau pelayanan atau apapun itu sudah lumayan karena sudah masuk 9 tahun. Jadi awalnya paduan suara Magnificat Choir ini berdiri hanya dengan beranggotakan teman-teman dari paroki OMK Paroki Katedral Atambua. Dan rupanya setelah 1 tahun berjalan, kemudian memasuki tahun kedua, banyak teman-teman yang kebetulan paroki lintas kota yang cukup dekat, seperti dari paroki Haliwen, paroki Tukuneno, dan juga paroki Fatubenau, teman-teman yang punya ketertarikan yang sama, kemudian ingin bergabung. Akhirnya kita tidak hanya lagi beranggotakan dari paroki Katedral, tapi sudah lintas paroki, hampir sekitar 5 paroki dalam kota. Hampir sih, kalau nanti lebih banyak lagi bisa-bisa mungkin keuskupan nanti perekrutannya. Oke, dia untuk masalah perekrutan. Jadi yang kita awal seperti kita bilang bahwa kami awal itu OMK Katedral semua. Terus kayak lagi bilang bahwa itu dengan berkembangnya waktu, perjalannya waktu,
teman-teman dari paroki lain yang merasa ini untuk bergabung, ya kita ini. Jadi kalau untuk perekrutan saya rasa kita untuk awal itu kita tidak terlalu yang sampai bikin kayak satu, nah itu tidak. Pokoknya teman-teman yang punya hobi yang sama, rasa ingin mau bergabung, itu kita welcome. Pokoknya terima saja teman-teman yang intinya bahwa punya niat yang sama. Dan juga bahwa kita juga ternyata dulu itu saya ingat bahwa bukan hanya agama Katolik sendiri. Di situ tuh kita pernah ada teman-teman agama Protestan. Lintas agama, iya benar. Ternyata selain lintas paroki, ada juga juga lintas agama. Ada beberapa teman dari Muslim, dari Muslim, Protestan. dari gereja-gereja lain juga ada gereja-gereja muda juga ada sempat bergabung. Hanya mungkin sekarang sampai sekarang ya sedikit vakum, dan kita mungkin sekarang lebih banyak ke lintas pelayanan paroki. Ya. Nah, untuk keanggotaan sekarang ini yang aktif dan tergabung, kita punya teman-teman dari 5 paroki, dari paroki Katedral, paroki Santo Petrus Tukuneno, paroki Santo Agustinus Fatu Benau, kemudian paroki Umanen Fatu Keti, dan juga paroki Yohanes Pemandi Haliwen. Nah, untuk awal pelayanan kami Paduan Suara Magnificat Choir itu kita mulai dari dalam. Jadi mungkin dari awalnya dari Paroki Katedral Atembua, dan seiring berjalannya waktu mungkin ada banyak umat mulai mengenal kami, mungkin bukan saja dari Paroki Katedral tapi dari paroki-paroki luar. Jadi kita melanjutkan pelayanan kita dipanggil untuk melayani. Kita juga merasa terpanggil untuk melayani teman-teman dari paroki-paroki lain. Apalagi anggota kita kan juga dari 5 paroki, otomatis 5 paroki ini pun pastinya kita sudah punya pelayanan di sana, termasuk lintas kabupaten. Ya, kalau untuk selain kita seperti yang teman berdua sampaikan bahwa selain di dalam paroki, terus antar paroki, terus kita juga keluar ke luar kabupaten. Itu seperti kita ke Keva, ke Melaka, terus kita lebih jauh sedikit itu kita melangkah ke Kupang. Lintas Keuskupan jadi ya. Lintas Keuskupan sudah. Jadi kalau ini kan masih, kalau yang taraf di dalam ini masih 1 keuskupan. Yang 3 paroki ini masih 3 kabupaten ini masih 1 keuskupan. Kalau sampai Kupang berarti kita antar keuskupan. Antar keuskupan, lintas keuskupan, dan kebetulan itu adalah pelayanan kita yang cukup jauh selama ini di Kupang. Kalau kita tidak tahu ke depan jika memang diberikan jalan mungkin akan lebih jauh. Jadi untuk sementara ya diaminkan saat ini di Kupang dulu yang jauh. Ya, mudah-mudahan kalau bisa keluar daratan Flores lah. Ini kan masih daratan timur tuh. Kalau bisa daratan Flores lah paling jauh. Kalau kesan sih sepertinya cukup banyak, apalagi sudah hampir 8 hingga 9 tahun. Tapi mungkin yang paling utama, kalau secara pribadi, saya kan awalnya agak susah membaca not. Nah, kalau di dalam paduan suara ini salah satu hal yang mungkin ikut membantu adalah bagaimana bersama teman-teman pelajar akhirnya bisa belajar not. Itu salah satu kesan yang mungkin tidak bisa dilupakan. Harapan semoga memasuki tahun yang ke-9 ini Paduan Suara Magnificat ini tetap bisa bertahan, tetap berjalan bersama, apapun yang dihadapi di depan, semua tetap satu. Mungkin harapan saya satu kebanggaan saya bisa bergabung dalam Paduan Suara Choir, di mana ya ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dapat menyatukan kami, dan juga mungkin harapan saya ke depan mungkin ada banyak kaula muda yang di luar sana yang melihat video ini bisa bergabung dengan kami, bersama kami dalam Paduan Suara Magnificat. Terima kasih. Saya bergabung bersama Paduan Suara Magnificat, itu saya merasa bisa berbagi dengan teman-teman dari hal yang saya tidak tahu menjadi tahu, dan lebih mengenal teman-teman yang lain dari beda paroki. Harapan saya bagi Magnificat ke depannya, kalau bisa dalam pelayanan lebih rendah hati dan lebih banyak berbagi dengan anak-anak di panti, sehingga apa yang kita dapat jangan sampai dinikmati bersama. Terima kasih. Kesan saya selama bergabung bersama Paduan Suara Magnificat Choir adalah saya sangat bergembira karena bisa memuji Tuhan bersama teman-teman yang memiliki semangat dan hobi yang sama. Saya punya harapan, mudah-mudahan Magnificat Choir selalu kompak dalam pelayanan dan selalu bahagia dalam memuji Tuhan.
All the best. Kesan saya selama berada di Magnificat Choir, yang pertama tentunya saya sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dari paroki lain yang mempunyai hobi yang sama, yaitu bernyanyi. Jadi kita sama-sama melakukan pelayanan dengan KOR. Yang kedua, harapan saya semoga kedepannya Magnificat Choir lebih dikenal lagi, semakin kompak, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Kesan saya selama bergabung dalam Magnificat Choir begitu senang, nyaman, karena begitu tinggi rasa kekeluargaan di antara teman-teman. Rasa kekeluargaan yang tinggi, saling memiliki, saling peduli dengan tujuan yang sama, ingin bernyanyi dan memuji Tuhan. Harapan saya semoga lebih kompak, lebih solid, dan tetap bersayap. Kesan saya selama berada di dalam paduan suara Magnificat, saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena di dalam paduan suara ini bukan hanya saja kita belajar bernyanyi, tetapi kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Harapan saya semoga persaudaraan di dalam Magnificat semakin erat dan semakin terjaga, dan semoga kita semakin kompak selalu. Love you Magnificat. Kesan saya masuk ke dalam Magnificat Choir, paduan suara ini, saya menemukan banyak sekali suka, duka, dan saya senang karena saya banyak belajar untuk selalu memuji Tuhan. Harapan saya semoga Magnificat Choir tetap kompak, solid, saling bahu-membahu untuk membangun semangat memuji Tuhan. Kesan pertama kali saya masuk ke MC itu saya menemukan keluarga kedua, dan saya sangat bahagia bertemu kalian semua di situ. Pesan saya untuk Magnificat, mari kita saling bergandengan tangan untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Magnificat the best. Kesan saya selama bergabung dalam paduan suara Magnificat, saya merasakan suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang cukup tinggi. Dari tidak bisa bernyanyi, sekarang jadi bisa bernyanyi. Harapan saya ke depannya paduan suara Magnificat semakin sukses, selalu kompak, dan semangat untuk memuji Tuhan dalam setiap pelayanan. Masuk di Magnificat Choir ini saya sangat senang, dan itu sudah menjadi salah satu menjadi bagian dari keluarga saya. Kemudian harapannya semoga lebih baik lagi, ke depannya lebih baik lagi, dan kekeluargaan ini semakin lebih terjaga lagi ke depannya. Terima kasih. Sarangnya. Kesannya selama di Magnificat, rasanya sangat senang bisa bertemu dengan kakak semua, teman-teman yang banyak, bisa sama-sama memuji Tuhan, sama-sama belajar, terus pokoknya mengisi waktu yang sangat-sangat positif, kegiatan yang sangat-sangat positif untuk anak muda, bisa sama-sama belajar, saling sharing gitu. Kesannya buat Magnificat ke depannya semoga semakin kompak, apa yang direncanakan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya dapat direstui Tuhan, dan semoga semua niat baik rencana kita dapat terwujud, terus tetap kompak, solid, dan tetap. Pesan dan kesan saya selama saya mengikuti Magnificat, kesan sangat bermanfaat bagi diri saya pribadi, karena melalui Magnificat saya bisa sedikit mengetahui tentang nada serta dinamika dalam sebuah lagu, dan di Magnificat juga saya dapat mengetahui banyak lagu-lagu rohani. Khususnya pesan untuk teman-teman Magnificat, tetap kompak, semangat, terutama dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kesan saya selama berada di MC membuat saya menjadi lebih percaya diri. Nah, harapan saya semoga MC selalu kompak selalu. Jaya terus MC. Saya selama di MC itu, MC sudah seperti keluarga bagi saya. Setiap suka duka saya selalu sama-sama dengan MC.
Jadi MC itu bukan orang lain lagi, dia sudah seperti keluarga buat saya. Harapan saya semoga kedepannya MC jadi lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu dan lebih rendah hati. I love you my Magnificat Choir. Saya pertama kali berada di Magnificat Choir, rasanya seperti berada di keluarga baru. Terus seperti bahagia sampai sekarang, makanya bisa tetap ada di Magnificat. Terus untuk harapannya ke depan, harapan saya semoga Magnificat ke depannya tetap solid, tetap kompak, dan bisa selalu semangat untuk memuji Tuhan. Kesan saya selama berada di Magnificat Choir, saya merasa senang dan bersyukur karena bisa bertemu dengan orang-orang baru, dan juga banyak hal yang saya belajar di Magnificat Choir terkait dengan menyanyi. Harapan saya untuk Magnificat Choir ke depannya tetap kompak selalu, tetap solid, dan selalu rendah hati dalam melakukan segala pelayanan di berbagai tempat. Terima kasih. Ya, kesan saya mengikuti Magnificat Choir, saya sangat senang karena di sini kita bisa menumbuhkan rasa persaudaraan kita, disiplin, dan kerjasama dalam tim yang sangat luar biasa. Harapan ke depan, semoga Magnificat bukan hanya dikenal di Atambua, tapi dikenal juga di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sukses terus Magnificat, I love you. Kesan dan pesan saya selama mengikuti paduan suara Magnificat Choir ini, saya sangat senang karena di sini saya diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang penyanyi yang baik dan juga yang benar. Di sini juga saya diajarkan bagaimana cara bersikap, bertata krama dengan masyarakat dan sesama. Buat formasi yang saat ini, saya sangat senang karena dengan formasi yang saat ini kami bisa kompak selalu dan juga kami dapat memahami sifat dan karakter masing-masing. Buat Magnificat, jaya selalu. Thank you. Kesan saya adalah saya merasa beruntung bisa bergabung dalam paduan suara Magnificat Choir, karena bagi saya sudah merupakan keluarga kedua, dan banyak ilmu dan pembelajaran yang saya dapat, dan harapan saya ke depannya Magnificat Choir semakin sukses. Sampai. Pesan dan kesan saya selama berada di Magnificat tentunya sangat senang, sangat bahagia juga, karena dengan paduan suara Magnificat saya bisa diajarkan bagaimana bernyanyi dengan baik, bagaimana membaca not dengan baik. Tentunya dengan formasi yang saat ini saya sangat bahagia karena bisa memahami, mengerti sikap antara satu sama yang lainnya. Pesan saya ke depannya semoga Magnificat selalu kompak, selalu solid dalam memuji dan melayani Tuhan. Magnificat, sarange. Kesan saya ketika saya berada di MC, ketika masuk pertama kali di MC adalah salah satu paduan suara yang dimana dia menuntut seseorang untuk bisa menguasai not. Tapi selama orang itu masih mempunyai niat untuk melayani Tuhan dan bernyanyi, maka MC bisa menerimanya. Maka saya adalah salah satu orangnya yang sudah diterima di MC. Terima kasih MC sudah menerima saya dan saya bahagia di MC. Harapan saya ke depannya, MC lebih baik lagi, lebih rendah hati, dan makin maju. Kesan saya masuk di MC itu, MC itu sebagai, anggap saya sebagai keluarga dekat. Pesan saya ke depannya, MC sukses jaya selalu.